Salam Bapak Ibu Saudara, bertemu kembali dalam renungan tengah minggu. Dari sebuah berita umum berkata demikian. Berikut ini adalah semua manfaat fisik dan mental yang dapat seseorang atau Anda tuai dengan belajar hidup penuh pengampunan. Yang pertama, umur lebih panjang. Orang yang dapat memaafkan, tetapi dengan syarat, dengan kata lain hanya bisa memaafkan jika orang lain minta maaf atau berjanji tidak melakukan pelanggaran lagi, lebih cenderung meninggal lebih awal. Ini dibandingkan dengan orang berlatih mengampuni tanpa syarat. Studi pada Journal of Behavioral Medicine tahun 2011. Manfaat selanjutnya, meredakan kemarahan. Saat seseorang dalam kondisi sangat marah, Anda seakan-akan sedang berada dalam penerbangan yang dapat memiliki efek pada tekanan darah dan detak jantung. Menurut John Hopkins Medicine. Tetapi ketika Anda benar-benar memaafkan, yang mengarahkan ke penurunan stres, ini dapat membantu untuk meredakan kemarahan. Kemudian manfaat yang lain, bantu tidur lebih nyenyak. Sebuah studi dimuat di Journal of Behavioral Medicine pada tahun 2005 menunjukkan bahwa pengampunan dikaitkan dengan berbagai macam upaya kesehatan, termasuk kualitas tidur dan kelelahan. Manfaat kesehatan dari pengampunan tampaknya sebagian besar berasal dari kemampuan mengurangi dampak negatif. Kemudian manfaat selanjutnya, menolong memaafkan diri sendiri. Ketika Anda adalah orang yang membutuhkan pengampunan, memperbaiki kesalahan dengan orang yang dengannya Anda pernah berbuat salah, dapat membantu Anda untuk memaafkan diri sendiri. Itu Baylor University penelitian yang menemukannya. Kemudian menyehatkan jantung. Pengampunan telah ditunjukkan dalam penelitian memiliki efek menurunkan tekanan darah. Sebuah studi tahun 2011 dari pasangan menikah dalam Jurnal Personal Relationship misalnya menunjukkan bahwa ketika korban memaafkan orang lain, kedua pihak akan mengalami penurunan tekanan darah. Kemudian manfaat selanjutnya, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Penelitian yang dipresentasikan pada tahun 2011 dari Society of Behavioral Medicine menunjukkan bahwa orang dengan HIV yang mempraktikkan pengampunan tulus terhadap seseorang yang menyakiti mereka memiliki presentasi CD4 yang lebih tinggi atau dianggap positif untuk status kekebalan tubuh mereka. Kemudian seterusnya, yaitu melindungi stres jangka panjang. Memiliki sifat pengampunan secara independen, meningkatkan kesehatan mental dan fisik yang positif. Penelitian oleh Luther College, University of California, Los Angeles. Penelitian menemukan bahwa stres jangka panjang tidak menimpa orang-orang yang
mudah mengampuni. Tema saya malam ini yaitu berbahagialah atau blessed. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kita harus mengampuni terus karena kita sudah diampuni. Dia mau kita terus menerus hidup berbahagia dalam kesucian Tuhan, yaitu mengampuni dan minta ampun dengan Tuhan. Dalam Matius pasal 6 ayat 14 dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Dalam Efesus pasal 4 ayat 32, Rasul Paulus berkata pada jemaat Efesus demikian, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih sayang dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Karena perintah Tuhan, jadi mengampuni, kita melakukan firman Tuhan. Orang yang melakukan firman Tuhan akan berhasil dan panjang umur. Orang yang mengampuni terlepas dari sakit dan ikatan kuasa iblis. Hidup merdeka, diberkati dan bahagia. Tuhan telah mengampuni kita satu kali dan selama-lamanya. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus mati di kayu salib bagi dosa kita. Walaupun kita belum mengampuni orang lain. Dengan pengampunan itu membuat kita memiliki kemampuan belajar terus mengampuni orang lain. Demikian kita terus hidup suci dan berbahagia. Pengampunan memang susah dilakukan, tapi tidak mustahil. Pengampunan membawa keuntungan besar pada diri kita. Hidup terasa sempurna, hati menjadi lega. Hidup tidak khawatir, hidup damai, menikmati damai dengan Tuhan dan sesama. Bebas beraktivitas, kreatif meningkat dalam segala yang dikerjakan. Dalam Matius pasal 5 ayat 8 dan ayat 9 berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, orang yang tidak ada maksud jahat dalam hati, tidak ada dosa, tidak ada kebencian, kepahitan dengan orang lain, mereka akan mengenal Allah. Orang-orang yang damai dengan diri sendiri, dengan orang lain, damai dengan Tuhan, mereka akan menjadi seperti Yesus, dikatakan menjadi anak-anak Allah. Seperti Yesus yang membawa damai bagi dunia. Jadi kalau saudara membawa orang damai dengan Allah, saudara mengenapi perintah Allah. Saudara adalah anak-anak Allah yang berhak menerima, mendapatkan warisan kerajaan Allah. Seorang profesor mengatakan, panggilan manusia yang tertinggi bukan jadi orang kaya saja, tetapi kekayaannya memberkati orang lain. Bukan mendapat jabatan tinggi saja, tetapi jabatannya bisa memberi inspirasi bagi orang lain, lebih maju dan lebih diberkati. Jadi panggilan tertinggi sebagai manusia menjadi berkat bagi orang lain. Saudara dan saya akan mengalami kebahagiaan yang terus-menerus bila kita menjaga hati suci terus, mengampuni dengan hidup damai. Itulah arti blessed. God bless you. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
Kami bersyukur, berterima kasih kalau renungan malam hari ini berbicara kepada kami. Begitu banyak manfaat kalau kami mengampuni. Memang pengampunan itu sulit, tetapi tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Orang percaya akan dipimpin oleh Roh Kudus dan memiliki kekuatan sehingga bisa mengampuni, bisa hidup dalam kesucian, dan bisa hidup damai dengan orang lain, damai dengan Tuhan. Sehingga setiap orang percaya boleh mengalami berbahagia terus-menerus. Tuhan Yesus tolong kami, biar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang membawa damai bagi seluruh orang yang kami kenal. Sehingga hidup kami bermanfaat bagi orang lain, bagi kerajaan Allah, bagi kemuliaan, kebesaran untuk nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.